Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya masuk ke akunnya itu satu. Saya tunggu-tunggu kok nggak ada orang di situ. Oh, yang satu. Ini yang satu yang lebih dari 100. Kalau yang itu kurang dari 100. Soalnya yang daftar lebih dari 100, jadi daripada nanti kayak kemarin. Di sini 41, 42. Di partisipan yang 42. Yang daftar, Okay. yang daftar lewat Bitly. Ya. 107 yang daftar, Bu. 107, ya. Oke. Monggo Mbak Sri atau Mas Bambang? Menurut mau saya atau Pak Bambang? Silakan, Bu. Itu. Oke, kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin kami perlu sampaikan Prof. Emi Suparka ini sudah tidak asing lagi kepada kita. Beliau sangat familiar di telinga kita dan di mata kita. Karena itu mungkin tidak perlu saya sampaikan riwayatnya karena semua orang sudah pasti tahu dan semua orang juga sudah mengenal dengan sangat baik. Hari ini kita akan mendengarkan semua ilmu yang sudah akan disampaikan oleh Prof. Emi. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengobati kita semua akan kerinduan kepada Prof. Emi. Mungkin waktunya nanti sampai jam 16, Prof. 16.30. Sampai jam 16.30 untuk ya. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan terus lanjut ke diskusi karena pasti nanti diskusinya akan panjang lagi. Tapi Prof. Emi nanti akan bisa bersama kita sampai jam berapa, Prof? Mungkin akan ada yang ingin bersama terus itu. Unlimited. Unlimited. Unlimited, tidak ada acara. Biasanya ini sampai jam 17.30, tapi kemarin yang waktu Pak Gudang itu sampai setengah 8. Setengah 7. Nah, ini mungkin saya kali jam 16 selesai. Oh, jangan loh, Prof. Kan udah kenal banget jadi buat dia belum sembuh ya, pengennya videonya kan belum teroperasi. Komen buat Pak Gudang. Baik. Jadi screen-nya di-share oleh moderator. Sudah, Prof, monggo. Silakan share screen sendiri, Prof. Sudah dikasih akses. Sendiri? Ya. Oke, coba. Ya. Bahannya ada di Prof. Emi soalnya. Saya belum dapat bahan. Siap. Tadi saya kasih lewat Pak Udin. Oh, gitu ya, ya. Udin belum kasih ke kita. Ya, ya. Jadi slide show, Prof. Slideshow. Yep. Ya. Ya. Ini kebalik, Prof. Jadi ada di display setting yang sebelah kanan, sebelah kiri, Prof. Itu ada kiri, yang atas, show taskbar. Ya, samping kanannya. Sampingnya. Ya, ada panah ke bawah. Ada panah ke bawah, ya. Ya. Panahnya, ya. Duplicate slideshow. Duplicate slideshow. Yes. Tuh? Yep. Ya, sudah. Sip. Excellent, Prof. Baik. Sudah bisa mulai? Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Burhan, Bu Sri, Pak Bambang, dan rekan-rekan lainnya yang susah untuk disebutkan satu-satunya. Selamat sore atau siang menjelang sore nih katanya. Jadi kali ini saya diberi kesempatan untuk bicara lagi. Jadi saya katakan lagi karena beberapa yang saya sudah lakukan, dan ini untuk Asprodi TG. Buat saya itu senang karena ini adalah
pasti himpunan dosen-dosen sebagian besar nih. Bahwa yang lainnya juga mungkin ada, nggak apa-apa. Dan topik kali ini sengaja saya ambil adalah batuan sedimen, bukan batuan, karena kalau batuan piroklastik, batuan vulkanik kan sudah dibahas oleh Bu Sri dan banyak lainnya. Nah, di sini saya hanya membahas akan mengenai batuan sedimen, dan di sini saya pilih batu pasir. Mengapa saya pilih batu pasir? Karena ini bicara mengenai UUD. Saya ke mahasiswa selalu bilang UUD, pasti tertawa mereka. Ujung-ujungnya duit nih. Itu batu pasir salah satu batuan yang juga seringkali diutik-utik sama teman-teman, terutama yang di migas, kaitannya dengan kualitas reservoir untuk migas. Satunya lagi adalah karbonat. Nah, di sini saya pikir ada baiknya barangkali banyak yang interest mengenai batu pasir, baik dia petrologinya. Dan di sini saya tekankan bahwa kalau kita bicara batu pasir, ya ada baiknya membahas mengenai proses pembentukannya, jadi diagenesisnya. Kemudian apalagi, kemudian dari mana sumbernya, itu provenan perlu. Karena kalau kita bicara, kita membahas, katakanlah tadi yang UUD itu, kualitas reservoir itu biasanya kita tidak lepas dari dua hal itu, diagenesis maupun provenan. Mau tidak mau pasti akan kita bahas, termasuk di situ. Kemudian hal lain lagi adalah bahwa saya katakan kalau kita bicara petrologi, supaya semua teman-teman juga ingat, kalau petrologi itu kan studi tentang batuan. Jadi berarti semua yang kaitan dengan batuan ya itu namanya petrologi. Jadi petrografi juga, itu petrografi apa itu? Ya, kita memperhatikan atau mempelajari batuan secara mikroskopi. Maka di situ saya katakan bahwa di sini saya minta sama Pak Burhan, pokoknya Pak Burhan saya akan bahas nggak bisa dibatasi oleh makroskopik saja, hand specimen, tapi saya biasanya juga ingin mikroskopi. Maka di sini supaya sesuai. Jadi kalau kita bicara petrologi, ya bahkan seharusnya ada geokimianya nih, petrokimianya, tapi tidak lah. Kan nanti waktunya habis. Jadi di sini akan kita membahas mengenai batuan, dan di sini batu pasir, karakter dari batuan itu, dan digunakan apa nantinya. Ya, ujungnya adalah genesis dari batuan tersebut. Ya, itu yang saya maksudkan bahwa kita harus bahas mengenai petrologinya. Baik, nah di sini ada 3 butir nih. Kalau dari judul tadi, jadi berarti saya akan bahas mengenai umum dari batu pasir itu, ya untuk refreshing saja nih bapak-bapak dan ibu yang sudah lama tidak kuliah barangkali, sudah kemana-mana gitu. Kemudian di sini akan dibahas diagenesisnya, dan yang terakhir adalah provenannya. Oke, nih contoh dari singkapan atau dari hand specimen batu pasir. Kalau kita melihat dari warnanya sudah beda nih, berarti saya selalu katakan bahwa warna dari batuan yang segar nih ya, kita bicara yang segar, itu mencerminkan mineraloginya. Nah, kiri, nah kita lihat kiri atas, warnanya relatif light color, lebih terang. Berarti ini kalau di batu pasir ya banyak kuarsanya kali, banyak kuarsanya, banyak feldspar. Sedangkan yang kanan atas itu warnanya berwarna kok, warnanya agak pink kemerahan. Iya. Berarti di situ ada oksida besi. Ya, kalau ada oksida besi biasanya akan memberikan warna yang merah, merah kecoklatan gitu. Kemudian yang di bawah ini lebih gelap nih dibandingkan yang kiri atas, yang kanan atas, ini lebih gelap. Kita ingat kalau batu pasir warnanya relatif lebih gelap, berarti banyak matriksnya. Apa itu matriks? Nanti kita lihat. Matriks ada butiran atau material lembakan yang lebih halus dari butiran, diklasifikasikan sebagai matriks. Oh, ini warnanya agak gelap. Berarti kalau toh itu batu pasir, banyak lempungnya. Kalau megaskopik kita sebut batu pasir lempungan, kalau mikroskopi kita bisa munculkan sebagai namanya weki. Ya, grey-weki salah satunya. Itu. Jadi sebenarnya megaskopik kita sudah bisa mengelompokkan berdasarkan warna. Dengan catatan, warna kondisi batuan itu segar. Segar itu apa? Fresh rocks. Karena nanti ini kenapa saya katakan itu, nanti orang mengatakan altered. Altered beda lagi.
Kalau kita bicara altered rocks, berarti batuan itu mengalami ubahan. Bukan lapuk, ubahan. Ubahan apa contohnya? Ya, hidrotermal. Jadi batuan itu ada yang altered, kalau dia mengalami ubahan hidrotermal, dan ada yang unaltered, tidak terubah. Kemudian kalau lapuk bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi akan ada weathered altered rocks. Jadi batuan terubah yang lapuk. Jadi kalau kita misalnya ke Pongkor, ke daerah-daerah ada mineralisasi, kalau kita melihat batuannya berarti batuannya itu kan batuan terubah yang lapuk. Ya, jadi itu. Jadi kita harus ingat di sini. Sekalian ya mengingat kembali bahwa weathered not similar dengan altered, beda. Oke, jadi ini kita semua bicara batuan yang segar. Baik. Ini. Oh, batu pasir nih, ini kartun atau sketsa mikroskopi ini. Kita lihat di sini, ya. Nah, di sini saya sebutkan batu pasir ya batuan sedimen siliciclastic. Nah, mungkin kalau yang tidak biasa menggunakan nama siliciclastic adalah sedimen klastik. Kalau saya senang menggunakan siliciclastic untuk mengingatkan bahwa komponennya adalah silikat. Baik dia fragmen batuan maupun mineral itu silikat. Kan dia merupakan komponen yang SiO2N. Ini ukurannya tentunya pasir ya, 1/64 sampai 2 mm. Butiran ini. Kita sudah mengatakan atau saya mengatakan saya mempelajari, saya akan menjelaskan mengenai batuan sedimen yang butirannya pasir. Ya. Kalau tidak pasir saya tidak bahas. Oke. Baik. Kemudian secara umum nih, batuan sedimen siliciclastic termasuk batu pasir itu mempunyai 4 komponen. Ya, mempunyai 4 komponen. Apa saja itu komponen? Nah, ada butiran. Ini kalau di kartunnya itu warnanya tidak berwarna ini. Coba ya saya coba menggunakan apa ini? Saya lupa lagi kalau mau itu gimana caranya saya kiri bawah, Bu. Kiri bawah. Kiri bawah ada tengah-tengah pensil itu, yang tengah ya. Ada pensil ya. Oke. Ya, itu klik, kemudian pen. Oke, klik pen. Ya. Oke. Ya. Ini ya. Oke. Ya. Ini yang tidak berwarna ini butiran, grains. Itu yang pasir. Jadi kalau batu pasir ini termasuk, atau kalau kita buat tentukan butiran komponen apa itu, ini pasir. Ya, pasti dia between this 1/64 sampai 2 mm. Itu butiran, komponen butiran. Kemudian ada komponen yang kedua, matriks. Nah, kita harus ingat yang namanya matriks itu dikatakan biasanya butiran atau material hasil rombakan yang ukurannya lebih halus dari butiran. Nah, mana ini yang hijau-hijau nih? Nih, itu matriks. Ya. Kemudian di sini ada semen dan saya sengaja catat, saya tulis di sini autigenic. Artinya nanti kita tahu bahwa autigenic hasil presipitasi. Jadi terbentuk pada waktu diakinesis. Dari larutan dia precipitate secara kimia, mengkristal. Nih, yang pink ini. Nih, ya. Nah, itu semen autigenic. Dan rongga itu di sini yang warnanya biru, tidak ada apa-apanya. Ya, jadi komponen di dalam batuan sedimen siliciclastic itu ada 4. Mengapa rongga dipermasakan? Ya, kalau kita menggunakan untuk kaitan tadi UUD atau apapun juga, itu perlu kita bicara mengenai porositas. Maka dia dimasukkan dan dia selalu embedded, selalu di dalam komponen itu. Oke, jadi ada 4 komponen. Jadi ada butiran. Kalau kita mengatakan batu pasir, berarti butirannya adalah pasir dan jumlahnya ya harus lebih besar. Penamaan batuan kan gitu. Yang jumlahnya paling banyak itu
diberi namanya. Jadi ini kalau pasir ya batu pasir. Oke. Jadi tidak akan ada matriks yang jumlahnya 90%. Ya, tidak ada. Pasti matriks harus, kalau kita ambil batasan 50 ya dia pasti paling tidak 49%. Gitu. Baik. Nah, di sini ada juga lebih menjelaskan bahwa kalau kita bicara butiran batu pasir, maka ini sand grains tadi, kemudian ini semennya yang garis-garis ini, kemudian yang lebih halus itu ini silt size-nya atau clay size-nya itu adalah matriks. Jadi kalau batu pasir ya pokoknya matriksnya harus lebih halus dari pasir. Baik. Butiran. Nah, tadi komponen itu 4, ada butiran, jadi ada matriks, ada semen dan rongga. Nah, di sini baru kita bicara kalau butiran, grains-nya itu ya ada yang utama biasanya 3 nih. Kuarsa, feldspar, fragmen ritik atau fragmen batuan. Sedangkan lain-lainnya bisa ada mika, kalsit, fosil, dan sebagainya. Itu butiran. Ya. Sedangkan matriks, sini ada matriks dan ada semen. Mengapa saya gabungkan duanya ini? Karena dua-duanya dijumpai di antar butiran. Ya, between grains. Nah, bedanya, nih kalau matriks, ini katanya material alogenik. Jadi berarti hasil rombakan. Hasil rombakan yang ukurannya lebih halus dari butiran disebut matriks. Sedangkan semen itu terbentuknya pada waktu diakinesis. Bisa dia allogenik, tadi yang saya katakan dari larutan, jadi ada larutan di antar butir, dia jenuh akan unsur tertentu, maka dia mengkristal yang disebut sebagai presipitasi secara kimiawi. Itu allogenik. Tapi kan bisa tidak harus allogenik, ya, bisa lainnya. Kadang-kadang kan kita melihat batu pasir di antara butiran tidak ada apa-apa, butirannya saja mengikat satu dengan lainnya. Tapi toh dia tersemenkan, dia mengalami proses sementasi. Nah itu yang nanti di dalam diakinesis saya katakan bahwa proses sementasi itu macam-macam, tidak selalu allogenik. Ya, tuh. Nah di sini ukuran butir. Skala kita gunakan Benward dan batu pasir yaitu tadi yang di sini saya beri warna kuning, itu batu pasir. Saya tidak bahas lainnya, ya. Oke. Kemudian ini saya munculkan. Kalau Anda ingat ini kok familiar ya Bu, ini namanya Deret Bowens. Yes. Kalau kita melihat di kanan ini Deret Bowens nih dari olivine, plagioklas yang basah sampai kuarsa. Tapi kalau kita melihat yang kotak yang saya berikan ini, di sini kaitan dengan pelapukan. Tentunya mineral yang terbentuk lebih awal di dalam Deret Bowens itu yang temperaturnya katakanlah olivine sekitar lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, tentunya dia sangat rentan terhadap pelapukan. Semakin temperaturnya tinggi, semakin mudah dia lapuk. Maka di sini ada urutannya nih. Di sini semakin ini mudah lapuk sampai yang relatif resisten. Maka dari itu mengapa kuarsa ini selalu ada di batuan sedimen. Begitu juga feldspar. Dan kalau ada mineral maficnya ya umumnya banyak muscovite tapi bisa ada. Tapi jarang olivine. Jadi apa kita bisa gunakan kalau Anda melihat satu batuan klastik kemudian banyak olivinnya, janganlah buru-buru mengatakan bahwa itu batu pasir atau sebagainya. Pikir, jangan-jangan hanya rombakan colloidal deposit. Yang dekat-dekat saja dia. Itu, ya. Jadi itu yang disebut sebagai Goldie. Deret reaksi Goldie ini. Jadi kebalikan nanti kuarsa ini dan jadi kebalikannya itu deret reaksinya Goldie. Kebalikan dari Deret Bowens, kalau dari Bowens dari atas ke bawah, maka Goldie dari bawah ke atas. Artinya yang umumnya dijumpai, akhirnya kita lihat dijumpai
dalam batuan sedimen. Jadi ini resistensi terhadap pelapukan itu Goldie. Ya. Baik. Nah, batu pasir itu banyak sekali. Nah, tadi kan saya contohkan juga 3. Macam-macamnya ya yang mewakili lah ya. Jadi ada Arnit Quarsa, ada Argos, ada Triveki. Jadi yang nomor 1 dan nomor 3 ini mewakili kaitan dengan matriks. Kalau di Triveki itu matriksnya itu banyak. Klasifikasi pada umumnya mengatakan matriks untuk batu pasir atau lebih besar dari 15% atau lebih besar dari 10%, tergantung klasifikasi yang kita gunakan. Sedangkan kalau yang namanya Triveki itu katanya mencapai 30%. Sedangkan kalau Arnit, tipe Arnit itu berarti matriks lempungnya lebih kecil dari 10% atau lebih kecil dari 15%. Jadi ada quartz Arenites, ada Arnit Quarsa, dan ada Veki Quarsa. Sedangkan yang di tengah-tengah, biasanya Argos itu kita tahu dia ada feldspar dan quarsa ini. Jadi jumlahnya itu akan unda-undi dalam artian kalau feldsparnya 25, maka quarsanya akan sekitar 75. Tapi Argos ini masih bisa Veki dan juga bisa Arnit. Jadi nama Argos ini bisa lempungan, bisa tidak. Gitu. Jadi kita bisa tahu kalau dari warna barangkali ini yang paling gelap nih. Ini yang diantaranya itu yang paling terang, ya. Itu yang sederhana di lapangan. Baik. Ini di dalam sayatan. Kalau ini tadi saya tidak, kalau lihat batuannya tadi kita sudah lihat. Ini sekarang antin section. Ini yang kiri adalah mewakili Arnit, yang kanan mewakili Veki type. Jadi artinya apa yang kita lihat di sini, ini nyaris tidak ada matriks. Artinya kita tidak melihat suatu materi di antara butiran. Butirannya saling mengikat sendiri. Ya. Nih, kuarsa dominan. Maka dikatakan Arnit kuarsa. Hampir 90%, hampir 100%. Sedangkan yang kanan, ini banyak fragmen batuannya yang LL ini letik fragment. Dan Veki, kita melihat di antara butiran yang ada warna-warna gelap, ini cross nickel ya, semua posisi cross nickel. Warna gelap itu matriks. Jadi butiran yang lebih material alogenik yang lebih halus. Nih. Sedangkan yang di tengah ini Argos berarti ada kuarsa dan feldspar. Ini kita melihat ada feldspar. Dan ini kita melihat kuarsa. Ini contoh ekstrem dari tipe Veki, tipe Arnit, dan Argos. Mohon maaf. Baik. Kemudian kalau kita melihat batuan sedimen, silicic-klastik, maka otomatis kita akan melihat teksturnya ya kan? Untuk semua batuan gitu. Kenampakan yang kita lihat di dalam batuan itu tekstur yang mencerminkan bagaimana hubungan antar komponen di dalam batuan tersebut. Nah, di dalam batuan sedimen silicic-klastik itu ada tekstur yang disebut sebagai warna, kemudian ukuran butiran sudah pasti, kemudian ada sorting atau sortasi, kemudian ada fabrik atau kemas. Saya boleh break sebentar nggak ya? Saya harus sendiri, soalnya saya sambil minum ya. Maaf ya. Silakan Bro. Mohon maaf. Karena sendiri harus ngambil sendiri. Jadi teksturnya ada yang kita warna itu termasuk tekstur.
Meski beberapa orang juga tidak mencantumkan sebagai tekstur, tapi menurut saya kenampakan yang dalam batuan ya kita sebut sebagai tekstur. Kemudian ukuran butir, ada sorting, sortasi, kemudian ada kemas, fabric, ada kebundaran atau angularity, dan maturity atau maturitas. Baik, kita lihat. Warna. Nah, disinilah kita bisa katakan warna kondisi fresh ya, segar. Itu ternyata ada maknanya. Kalau warnanya relatif lebih gelap, hitam, itu bisa ada material organik. Kemudian ke kekuningan, itu bisa mineral-mineral ini. Ya, pirit, markasit, bisa. Kemudian klorida, karbonat, dan sulfat itu kekuningan atau kebiruan atau kehijauan. Kemudian kalau sampai kekuningan sampai kecoklatan ini, limonit, kutit, ya. Jadi oksida besi ada gugusan OH-nya. Kemudian kalau kemerahan lagi ada oksida besi. Jadi warna yang segar itu bisa membantu kita. Otomatis nantinya kalau yang ahli lingkungan bisa mengatakan nih, oh ini lingkungannya, paling tidak kita bisa mengatakan, oh lingkungannya reduksi. Tentunya kalau reduksi tidak di open marine misalnya. Ya. Itu warna-warna gelap. Sedangkan warna-warna terang, atau merah, kekuningan, lingkungan oksidasi. Nanti tinggal diterjemahkan di lingkungan apa itu, melihat tekstur yang lain dan sebagainya. Sorting di sini, sortasi, sorting, atau keseragaman butir. Jadi berarti kalau kita membahas masalah sorting, berarti kita harus pertama melihat ukuran butir, ya kan? Ukuran butirnya seragam. Oh, kalau seragam berarti well sorted. Jadi kalau sudah kita mengatakan ukuran butir antara 1–1,5 mm misalnya, ya, itu berarti rentang yang kurang lebih sama ya, atau 1, sampai 1,2 mm misalnya. Tapi kalau mengatakan ini ukuran butirnya ada yang 2 mm dan 0,5 mm, ya tentunya kita akan mengatakan itu sortasinya pasti buruk. Nih. Ya. Jadi gradasi dari keseragaman. Jadi kita kalau sudah pada ukuran di dalam mendeskripsi kita mengatakan ada ukuran yang kita tidak boleh ya merata-rata misalnya 2 mm sampai 1 mm atau 2 mm sampai setengah mm tidak boleh dirata-rata itu. Yang besar-besar ini seperti di sini, nih yang agak besar ini dia mempunyai rentang ukuran tersendiri. Kemudian disebutkan yang lebih halus. Jadi dengan di situ baru kita bisa nanti mengatakan ada butiran dada matriks. Jadi batu pasir yang kita mengatakan batu pasir lempungan, pasti ukuran butirnya tidak seragam. Pasti sortasinya buruk. Dan pasti kalau kita mendeskripsi ukuran butir, ya pasti akan paling tidak ada 2 rentang ukuran. Ya. Nanti kita mengatakan yang butiran ukurannya sekian, yang matriksnya ukuran sekian. Tuh, ya. Jadi itu perlu dicermati. Karena hal itu hal awal. Ini data awal sebelum kita kemudian mengatakan ini teksturnya apa dan sebagainya. Ini contoh microscopic arcus yang well sorted. Kalau kita melihat ya ukurannya relatif hampir sama ini. Yang putih agak warna pink bersama. Warna gelap ya bersama. Sedangkan yang kanan, wah, ukurannya macam-macamnya, ada yang lebih kasar, ada yang lebih halus, kemudian sekaligus nih bentuknya juga dia menyudut, ya lebih menyudut, ada yang membulat, ya menyudut ada, ya kemudian jadi kalau kita melihat ini kayaknya gradasi ada yang lebih kasar ini, ada di matriksnya, kemudian barangkali ya warna yang relatif lebih gelap itu semen, ya misalnya. Ini Greywacke. Maka Greywacke biasanya karena dia relatif menyudut, seringkali disebut juga breksi microbrachia. Biasanya juga disebut itu. Itu mewakili batu pasir yang sortasinya buruk. Sayatan. Nih. Yang di atas
Jadi ini bagian kiri semua paralel nickel. Tentunya masih ingat berarti kalau paralel nickel kita tidak gunakan di upper nickel, tidak di-cross-kan. Nih, ini warna dari butiran kita lihat. Warna the original color. Ya. Sedangkan yang kanan ini cross nickel. Berarti sudah ada beda fase, sudah ada interferensi. Yang atas ini adalah yang seragam, well sorted. Sedangkan yang di bawah ini adalah relatively fully sorted. Sortasinya buruk. Jadi ada butiran yang lebih kasar, ada yang lebih halus, dan beberapa yang lebih halusnya ada beberapa macam. Ya. Oke. Itu di dalam sayatan. Dan biasanya kalau batuan itu kebenarannya menyudut, biasanya nih, butirannya menyudut, maka matriksnya relatif biasanya lebih membundar. Biasanya gitu. Mengapa ya? Dia kan yang mudah pada waktu transportasi dia agresif, terkikis. Baik, ini kebundaran. Jadi dari menyudut sampai membundar dengan baik. Jadi kalau mikroskopi kita sebatas ini saja kebundaran bentuk saja. Kita tidak membahas masalah sphericity. Oke. Nih, contoh di dalam sayatan kita melihat yang sebelah kiri itu well rounded, parallel nickel, yang sebelah kanan ini very angular. Dan di sini saya ambil sengaja yang ada biru-birunya. Apa ini? Ini menunjukkan porositas. Jadi di dalam sayatan biasanya kita bisa memberi blue dye, epoxy blue, larutan yang warnanya biru. Sebelum ditutup nih covernya, sebelum ditutup thin sectionnya dicelup ke epoxy blue, maka rongga-rongga itu akan berwarna biru. Jadi membantu kita dalam menentukan batuan ini, oh porositasnya ini baik atau berapa persen dan sebagainya. Ya, kalau tidak ada birunya kan paralel ya kosong saja warnanya, tidak berwarna, bisa keliru dengan butiran ini ya terang. Apalagi kalau cross nih pasti gelap terus toh, kosong ya gelap. Ya. Oke, itu angular. Jadi misalnya jenis-jenis dari Wecke type, di sini katakanlah grey Wecke, yaitu akan begini nih, angular. Oke, itu kebundaran. Maturity. Maturity itu dicerminkan oleh sama nih, keseragaman butir. Kalau kita melihat ke kanan ini semakin mature, semakin seragam. Ke arah kiri itu immature. Dan di sini saya pilihkan contohnya di sini misalnya endapan dari alluvial fan itu biasanya akan relatif tidak mature. Dan ini kedewasaan di sini tidak ada kaitannya dengan hidrokarbon ya. Ini adalah kalau di dalam tekstur itu ada istilah textural maturity dan ada mineralogical maturity. Textural maturity ini, jadi kehadiran perbandingan dan keseragaman butir itu textural. Kalau mineralogi, kehadiran kuarsa. Semakin banyak kuarsanya, semakin mature. Jadi kalau batuan yang mature in mineralogy and textural itu batu pasir kuarsa dan khususnya arnit kuarsa. Itu topnya itu artinya dari mineralogi kuarsa dia secara mineralogi dia mature, dari segi tekstur juga dia mature. Baik. Nah, di sini contoh dari ini adalah kuarsa ya, kita melihat kuarsa, kemudian yang kalau kita ini kaitan dengan maturity, kalau kita melihat ini relatively mature in mineralogy ya nih. Nah, kalau yang di bawah ini
mineraloginya ya mature, tapi secara tekstur tidak, karena di sini ada matriks. Nih, yang ini matriks nih. Gitu ya. Kemudian nanti kita lihat nih, kok butirannya kok ada yang keluar ini ya. Nanti kita lihat di dalam diakinesis. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan ada yang tidak ada antar butirnya, tidak ada sesuatu, dia butir-butiran saja dia kontak langsung. Tapi akan ada yang ini ada semennya, kemudian ada yang ada matriksnya gitu ya. Tuh, penampakan mikroskopi dari batu pasir. Ini juga kiri dan kanan, yang kiri ini seragam, relatively, and dia mature secara mineralogi dan juga tekstur. Sedangkan yang kanan ini secara tekstur immature, karena ini ada matrix. Mineralogi, ya kalau kita melihat persentase kuarsanya ini cukup banyak juga. Jadi barangkali submature. Ya. Nah, ini kalau kita melihat diagram di sini kaitan dengan maturity. Kalau diperhatikan di sini yang berperan dalam textural adalah jumlah matriks tadi ya. Kemudian sorting otomatis. Kalau ada matriks pasti sortingnya akan terpengaruh. Kemudian itu tekstur. Nah, tambah lagi kalau ada kebundaran maka dia juga tekstur ya. Kita tidak bicara mineralogi di sini. Nah, sekarang kita contoh nih. Ya. Supermature butiran semakin membundar. Semakin immature dia tidak rounded. Itu butiran. Kalau kita melihat kehadiran lempung, clay size material ya. Dalam batu pasir kan matriksnya butiran lebih halus, artinya material allogenik yang lebih halus dari butiran. Clay size material. Bisa mineral lempung tidak? Bisa. Bisa lainnya? So pasti. Ya. Jadi di batu pasir matriks tidak selalu mineral lempung. Bisa macam-macam. Ya. Jadi ini clay-nya di sini adalah clay ukuran. Material yang ukurannya lempung. Ini ya. Baik, kita lihat. Nah, kaitannya kalau dia high energy, kalau high energy itu dalam transportation membuat apa? Wash out itu. Jadi lempungnya terpisah. Jadi kalau dia semakin clean, itu relatif akan menunjukkan energi yang tinggi. Bandingkan dengan yang banyak clay-nya. Nah itu para ahli sedimen, bukan saya, bisa menjelaskan nanti bagaimana sedimennya dan sebagainya, prosesnya. Kalau saya hanya melihat pada tekstur. Itu mencerminkan kondisi lingkungan atau kondisi arus tertentu. Baik. Ada istilah fabric. Di sini macam-macam nih fabric nih. Kalau kita melihat kontak antar butiran, maka itu ada istilah floating, point contact, long contact. Ya, point contact jadi hanya berupa titik. Floating mengambang. Berarti di antaranya pasti ada sesuatu. Nggak tahu dia matrix atau dia ada semen. Sedangkan point contact itu berarti di beberapa tempat ya sudah ada saling kontak berupa titik katanya. Kecil berarti ya. Sedangkan yang long contact ini berupa atau straight itu garis. Sesuatu yang relatif lebih banyak kontak. Kemudian ada concavo-convex. Jadi ini bentukan ini kan concavo-convex. Ini juga. Dan yang kanan ini ada sutur. Kalau ini itu pasti sudah ada proses lain pada waktu diakinesis. Kalau hanya 4 yang lain itu, atau ini, bukan 4 lah, 3 ini, menunjukkan degree of compaction. Jadi terjadi kompaksi maka membuat butiran bisa saling bersinggungan.
Maka dari itu, kalau kita mengatakan batuan itu memperlihatkan konkavo-konveks contact, itu berarti degree tingkat kompaksinya sudah lebih lanjut dibandingkan dengan yang point contact atau long contact. Sedangkan kalau sudah yang ekstrem kanan, nomor 5, sutur, pasti ada proses lain nih, karena kompaksi nantinya dalam diakinesis akan dibahas. Dan lain, jadi dia menghasilkan batas butiran yang sutur. Ini tidak sesederhana yang 3 ini. Ya. Oke, jadi itu kemas, macam-macam kemas berdasarkan kontak. Mana ini? Kontak antar butiran. Kemudian ada juga fabrik yang dasarnya adalah imbrication. Tatanan dari butiran-butiran yang memanjang. Seperti ini. Ini ada imbrication-nya. Nah, ini juga dia akan, dan kalau kita melihat perlapisan itu bisa berubah implikasinya, ya. Jadi perlapisan bisa terlihat selain karena ukuran butir, juga karena imbrication-nya. Jadi bagaimana tatanan butiran-butiran yang memanjang. Ini kalau kebetulan ada butiran yang memanjang, ya. Kemudian ada juga, ini fabrik juga. Fabrik berdasarkan perbandingan yang di sini antara matriks dan butiran. Ini ada yang dikatakan fabriknya matrix supported. Artinya relatif kalau kita lihat mengambang nih ya. Tadi yang floating itu. Sedangkan yang kanan grain supported matrix, grain supported fabric. Berarti kita melihat butirannya udah lebih banyak dan matriksnya lebih halus. Biasanya kalau di batuan karbonat kita sering mengatakan matrix supported atau grain supported, ya kan? Kalau Dunham itu memberi klasifikasi kan dasarnya salah satunya. Jadi kita ingat bahwa fabrik itu bisa kalau kita melihat pada contact-nya maka tadi ada yang point contact, long contact, concavo convex contact. Kalau berdasarkan imbrication-nya, kita juga dari imbrication-nya itu kita imbricated sediment. Kemudian kalau kita melihat dasarnya adalah perbandingan butiran dengan matriks, maka ada muncul istilah matrix supported atau grain supported. Di antaranya boleh nggak? Boleh. Jadi nanti kita bisa grain matrix supported. Berarti matriksnya lebih banyak. Kalau dia butirannya lebih banyak, maka matrix grain supported. Kalau matriksnya lebih banyak, ya grain matrix supported. Gitu. Boleh itu digunakan. Baik. Kemudian porositas, permeabilitas. Kita tidak bisa menghindari itu kalau kita membahas any kind of rocks. Karena ada manfaatnya. Nah, sekarang apa bedanya nih? Porositas dan permeabilitas. Kita seringkali melihat porositas. Ya. Kemudian kadang-kadang dalam praktikum kan kita pakai air itu dimasukkan. Jadi kalau kita pakai air itu sebenarnya kita bukan porositas itu, tapi permeabilitas. Daya, bagaimana kemampuan dia melewatkan fluida. Nah, biasanya kita memang satu kesalahan ini jadinya. Karena biasanya seperti kalau praktikum itu pakai air dimasukkan, kemudian nanti menyebutkan porositas. Padahal salah ya. Akibatnya apa? Nanti orang selalu beranggapan bahwa porositas dan permeabilitas sama. Misalnya porositas persentasenya 20%, permeabilitas juga 20%. Nggak ada persennya ya. Darcy. Beda ya, satuannya beda. Dia daya suatu condition ya. Bukan jumlah, kalau porositas kan jumlah rongga terhadap volume total butiran, maka persen. Sedangkan permeabilitas ada daya, kemampuan dari benda itu, dalam hal ini batuan, untuk kalau diberi fluida itu, bagaimana dia. Nah, itu sebenarnya yang penting
Kalau kita bicara mengenai kualitas reservoir, for any kind of reservoir, bisa air, bisa migas, ya. Juga mineral. Ya. Host rock, mineral itu kan juga harus permeabil. Kalau nggak permeabil, nggak bisa hosted di situ mineralnya. Baik. Nah, ini klasifikasi. Ini pasti semua kenal, biasanya ini petition. Tapi catatan lagi-lagi. Tadi kan saya katakan bahwa saya hanya akan bahas batu pasir. Maka yang akan saya munculkan ya klasifikasi batu pasir. Bukan batuan sedimen. Perlu diingat ya. Jadi kalau Anda memunculkan ini klasifikasi batu pasir. Karena di sini dasarnya adalah melihat kehadiran matriks yang umumnya adalah ukurannya lebih kecil dari pasir, maka muncullah di sini ada yang namanya matrox. Kalau lebih banyak, ini lagi salah lagi nih, saya katakan salah. Karena dengan klasifikasi ini bukan matriks, nanti ada orang mengatakan, oh itu ada batuan yang matriksnya 90%. Jadi sebenarnya itu adalah ini, lebih ke grain size. Jadi ke kanan ini yang ukuran lebih halus dari pasirnya lebih banyak. Jadi bisa silt size, bisa grain size. Ya. Maka yang disebut matrox itu adalah batuan sedimen yang butirannya itu dari Lanao sampai Lampung. Kemudian ini arnit dan weki, ini batu pasir. Batu pasir ada yang tipe arnit, ada tipe weki. Dasarnya apa? Kehadiran matriks ukuran lempung. Jadi tergantung klasifikasinya. Kalau di sini kelihatannya 15% sebagai patokan, ya. 15% maka weki. Kalau lebih kecil dari 15%, matriksnya disebut arnit. Nah, ini klasifikasinya. Kalau 100% kuarsa atau sampai 90% sampai 100% kuarsa, maka arnit kuarsa. Kalau dia clay matriksnya sudah masuk dalam kelompok weki, maka dia quartz weki. Jadi ingat ya, klasifikasi ini ada untuk batu pasir saja. Tipe weki tidak ada kaitannya dengan weki stone-nya Dunham carbonate. Beda. Karena sebenarnya kan di Dunham tuh yang weki stone tuh sebenarnya kepanjangannya katanya weki stone type atau weki type of limestone. Apa artinya? Ada matriksnya, ada lumpur karbonatnya di situ. Kalau sudah weki. Ya. Itu yang seringkali kita lupa sehingga kalau weki dianggapnya pasti karbonat. No. Ini batu pasir. Ya. Baik. Lanjut. Ini klasifikasi ini yang default. Di sini ada lagi. Ini arnit kalau dia jadi awal sudah ditentukan seperti di Gilbert juga. Pokoknya dia termasuk yang mana less than 10% atau less than 10% matrix berarti dia arnata. Dah. Jadi di sini kita sudah bicara mengenai batuan yang batu pasir matriks lempungnya kurang dari 10% atau kurang dari 15%, jadi dia sudah tipe arnit. Jadi tinggal mineraloginya apa gitu. Baik, tuh. Nah, ini sampai ke proses batuan. Jadi tadi kita sudah mengakhiri ini, sudah tahu refreshing mengenai batu pasir, maka sekarang kita ingin tahu nih genesisnya. Proses pembentukan batuan sedimen. Proses diagenesis itu ternyata di dalamnya macam-macam prosesnya. Ada yang namanya kompaksi, ada pelarutan, ada sementasi, ada pembentukan mineral baru atau autigenesis, ada rekristalisasi, ada penggantian, dan satu lagi beberapa mencantumkan bioturbasi. Itu di dalam diagenesis. Dan keberuntungan kita secara mikroskopi, kita bisa melihat
efek atau pengaruh atau akibat dari kompaksi kita bisa lihat. Akibat pelarutan kita bisa lihat. Itu keuntungannya. Dan petrografi adalah salah satu teknologi batuan yang bisa membahas masalah tekstur. Ya. Tekstur batuan misalnya tadi dikatakan seragam, tidak seragam, gitu kan. Mikroskopi yang kita bisa lihat. Mikroskopi limited, terbatas ya, kalau halus tidak bisa kelihatan. Kalau dengan SEM, ya kita akan lihat analogi pattern-nya. Memakan waktu nih ya. Kalau petrografi kan tinggal nyayat sebentar, kemudian bisa dianalisis. Oke, sekarang gimana sih yang namanya diagnosis itu kalau kita melihat kaitan dengan batuan-batuan lain? Ini, diagnosis itu terjadi antara relatif lebih kurang dari, jadi maksimum sekitar 200 atau 150 derajat Celcius. Itu diagnosis namanya. Untuk batuan sedimen. Ya. Sedangkan lebih, kalau sudah lebih, temperaturnya sudah lebih dari 200 derajat Celcius, berarti batuan itu sudah mengalami metamorfisme. Maka ada burial metamorfism di batuan sedimen, kalau di satu cakungan itu. Burial metamorfisme atau awal dari metamorfisme. Munculnya siulit katanya. Itu berarti sudah burial metamorfisme. Tekstur batuan belum berubah, belum. Tapi sudah muncul mineral siulit yang stabil untuk metamorfisme. Jadi ini tempatnya di sini. Yang warnanya agak coklat kuning. Oke. Dan di sini ada kalau kita bicara diagenesis, itu ada beberapa tahap. Ada yang disebut sebagai eudagenesis atau eugenesis, kemudian ada mesogenesis, dan ada telogenesis. Kalau kita melihat posisi eugenesis dan telogenesis itu hampir sama. Jadi berarti relatif dangkal. Sedangkan meso ini ke dalam nih. Jadi kapan kita katakan tahap eugenesis itu pada tahap awal. Pada waktu sedimentasi awal, gitu ya. Itu eudagenesis. Kalau dia sudah melewati yang disebut sebagai effective burial, jadi berarti akan ada perubahan-perubahan yang relatif signifikan, itu dikatakan mesogenesis atau mesodagenesis. Lebih dalam lagi, itu burial metamorphism, sudah masuk metamorfisme. Jadi kalau batuan sedimen itu atau sedimen itu sudah mengalami diagenesis proses pembatuan terus sampai ke dalam, metamorf ya. Mau bicara mengenai kaitan kualitas reservoir, wah kecil nih, dengan catatan kalau tidak ada proses lainnya. Ya. Proses lain bisa terjadi, ya kan? Kalau ada tektonik kan bisa akan ada fracturing. Fracturing bisa akan mengubah batuan itu, terutama kaitan dengan porositas, permeabilitas. Nah, kalau dia sudah mengalami mesodagenesis, kemudian ada proses pengangkatan, itu dia bisa ke atas. Ke atas lagi, itu dikatakan telogenesis. Jadi, proses yang disebut tahap atau tahap diagenesis yang namanya telogenesis, itu harus syaratnya melalui meso. Jadi artinya apa? Proses-proses atau kenampakan tekstur yang indikasi untuk mesogenesis sudah ada. Baru kita katakan telo. Ya. Baru itu nanti pelapukan dan sebagainya. Nanti kita lihat di proses-proses. Jadi ini tabel. Ini secara sederhana. Eudagenesis, telodagenesis, meso. Jadi dia harus melewati ini dulu. Nah, di sini ada catatan kalau kita bicara porositas. Jadi memang ternyata selama proses diagenesis ada suatu perubahan dalam hal apa? Porositas. Atau kita katakan prosesnya akan berkembang. Berkembangnya itu bisa nambah, bisa berkurang. Development-nya itu bisa positif, bisa negatif.
Ini katanya, jadi ini berarti penting nih kalau kita bicara proses permeabilitas. Dimesodygenesis berarti sudah melewati effective period. Ada 7 proses penting. Dan saya beri warna biru itu yang 4. 4 itu yang kaitannya dengan kalau bicara mengenai porositas, itu 4 proses itu yang perlu diperhatikan. Yaitu kompaksi, rekristalisasi, pelarutan, dan sementasi. Yang lain tidak penting, ya penting juga, tapi yang sangat mempengaruhi kaitan dengan porositas itu 4 proses tersebut. Kompaksi, tekanan ya, tekanan. Karena tekanan maka fluida-fluida itu keluar dong, dia kan dia ditekan, bergerak dia. Nah, akibat pergerakan itu maka itu tadi kita melihat kemasnya yang kontak antar butir, long contact, point contact atau apa itu. Lebih ekstrim lagi, tekanan lagi, ini terjadi. Tekanan terjadi, kemudian butiran saling bersinggungan, terus terjadi tekanan, maka di sini ada heat, ada panas. Karena panas, maka akan ada proses pelarutan. Nih, yang warnanya apa ini, orange. Itu larutan, ini larut ininya nih, sebagian yang pada kontak ini. Kemudian larut, dia pasti karena di sini tekanan besar, dia pasti akan lari ke bagian yang tekanannya lebih kecil, maka dia akan bergerak ke sini, kiri atau ke kanan. Nah, itu nantinya menjadi semen. Kan gitu. Ada aksi, ada reaksi, kemudian ada stable dia, mengkristal di sini. Nah, akibatnya di batas butiran ini yang tadi ada tekanan, kemudian ada pelarutan, kemudian mengkristal kembali. Ya, jadi ini tekan, ada panas, larut, kemudian mengkristal kembali. Nah, pengkristalan kembali pada kondisi tekanan akan menghasilkan batas kristal yang subtur, bergerigi untuk semua. Atau dengan kata lain, ini yang mungkin disenangi, kalau deform, ada deformasi, sesar misalnya, itu pasti akan kita melihat batuannya itu, mineral-mineralnya yang dihasilkan, hasil dari proses deformasi itu akan bergerigi. Maka nanti ada nama mortar, atau di dalam batuan sedimen ini sutur, di batas kristal tadi itu, batas fragmen. Dan kalau dia kenampakan sutur itu memanjang gitu atau akan kelihatan tertentu, dikatakan teksturnya atau strukturnya stilolite. Ya. Itu awalnya kita lihat nih. Nih. Jadi di sini nih semua hasil kompaksi. Ini kita melihat ya kayaknya kalau tos tidak begitu sutur. Ini straight atau long contact. Long contact. Ini point contact. Long contact. Kemudian di bawah ini pressure, kemudian terjadi pelarutan, kemudian ada pengkristalan kembali, rekristalisasi, menghasilkan butiran yang memperlihatkan kristal bergerigi batasnya, sutur, crystal boundaries. Kalau proses yang kita lihat misalnya proses kompaksi itu di satu tatanan yang bukan di butiran saja tapi memotong, maka kita akan melihat ini. Tuh, sutur yang namanya stilolite. Bergerigi, nih, stilolite. Pasti itu, pokoknya kita bisa mengatakan, oh ini ada tekanan. Kalau yang kiri ini tekanan karena semata-mata hanya karena compaction pada waktu diakinesis, kalau ini kemungkinan sudah ada proses tektonik misalnya. Yang jelas, kalau sutur bergerigi itu ada proses rekristalisasi, jadi pengkristalan kembali pada kondisi tekanan. Gitu. Nih, rekristalisasi. Itu kondisi fisika kimia yang membuat adanya reorientasi, istilahnya. Pengkristalan kembali dari kristal yang sudah ada.
Jadi tadinya ada tadi fragmen kuarsa, kemudian karena tekanan, karena kompaksi, maka tadi dia kemudian panas, ada panas di antara butir itu membuat dia larut. Dan berubah tak kondisinya, larut, kemudian mengkristal kembali. Nih, reorientasi kan gitu. Sebagai dampak akibat tekanan, temperatur ya, karena tekanannya kuat maka ada panas dan akan berubah. Nih, contohnya kalau di batuan sedimen, rekristalisasi dari matriks lempung atau rekristalisasi akibat tekanan deformasi. Oke. Nah, di sini tadi rekristalisasi ya kita. Ini contoh di dalam ini sayatan batu pasir. Kalau Anda perhatikan, ini kelihatannya kok butiran, tapi di dalam butirannya ada batas ini. Ini batas ini sebenarnya adalah batas butiran terdahulu. Sebelum dia growth, sebelum dia tumbuh. Ini rekristalisasi. Salah satu rekristalisasi membentuk semen kuarsa overgrowth. Dengan pusatnya adalah butiran itu. Jadi kalau kita lihat di dalam, secara cross-nickel, kita masih melihat ada nih, di original butiran, batas butiran nih. Ini juga. Jadi kalau Anda melihat begini, itu bukan karena pelapukan atau apa, bukan. Ini adalah bentuk butiran asal sebelum dia growth, sebelum dia terbentuk semen ini. Jadi ini rekristalisasi menjadi kristal yang lebih besar. Dan ini yang kita sebut ada semen overgrowth. Jadi dia mengikat satu sama lain. Ya. Ini semua kita melihat nih. Ini di original grades. Tuh. Ini semennya. Dan lebih jernih kalau Anda perhatikan ini. Yang butiran keruh. Nah, sedangkan kalau semennya dia akan lebih jernih. Ya. Oke, itu rekristalisasi. Salah bentuk rekristalisasi yang lain di dalam sayatan atau dalam batuan sedimen. Nih, di sini lebih ramai dikit. Tadi overgrowth nih. Ini yang warna merah ini kita melihat di original butirannya, kemudian ada yang tumbuh keluar mengikat satu dengan lain. Itu overgrowth atau secondary outgrowth atau secondary overgrowth. Kemudian yang biru ini menunjukkan adanya matrix yang recrystallized. Jadi tadinya butiran kan, tadinya butiran ukuran lempung, di dalamnya ada mineral lempungnya, ada detrital clay minerals. Kemudian pada waktu dia mengalami diakinesis, itu rekristalisasi karena tekanan-tekanan itu membuat dia tidak stabil pada kondisi tekanan itu, temperaturnya berubah, maka mengkristal kembali. Menjadi apa? Ya kalau dia mineral lempungnya ya menjadi mineral lempung. Kalau dia tadinya butiran kuarsa ya menjadi kuarsa gitu. Jadi kita tidak heran atau jangan heran kalau melihat batu pasir yang ada matriks lempungnya itu pada posisi cross nickel kita melihat warna-warni macam-macam. Ya karena recrystallized dia. Ada mineral lempungnya, ada lain-lainnya. Itulah yang membedakan nantinya. Membedakan bahwa dia mineral lempung yang kita lihat. Kan bisa ada mineral lempungnya itu. Mineral lempung yang kita lihat itu adalah memang presipitasi, autogenic clay minerals, atau dia recrystallized matrix. Itu salah satu penciri. Parallelikal warnanya keruh, agak coklat gitu. Kenapa keruh? Ya kan hasil rombakan itu macam-macam campurannya. Maka warnanya keruh. Kalau dia autogenic, semen, ya jernih dia. Ya. Itu paralel nickel. Jadi paralel nickel, Anda bisa lihat bahwa di situ ada matriks atau tidak. Nih, sketsanya. Pada A,
Jadi ini mineral lempung yang spesifik. Kita melihat di A, B ini dua-duanya ada mineral lempung. Kita jangan bahas namanya apa. Tapi yang penting dilihat adalah arrangement-nya, polanya. Kalau kita melihat yang di A ini, sebaran dari mineral lempung itu mengikuti butiran. Random. Ya. Garis-garisnya katanya, serabut-serabutnya itu mengikuti dia. Tidak berpola. Kalau yang di kanan, B, ini tegak lurus terhadap batas butiran. Kan biasa gitu. Kalau kristal tumbuh di rongga, maka pembentukan kristal itu pasti bermula dari batas tepi ke dalam rongga. Nih. Jadi dia pasti start dari sini, batas di sini apa ya, butiran ke dalam. Jadi polanya tegak lurus terhadap tangensial ini. Nah, untuk ini perlu Sam, dengan scanning elektron mikroskop kita bisa melihat pattern dari mineral lempung ini. Apakah dia gini? Nanti kan berkembang terus. Atau dia random, acak ini. Kalau dia acak berarti dia recrystallize matrix. Jadi semen yang kita lihat, mineral lempung yang kita lihat sekarang itu berasal dari matriks. Kalau kita melihat dia begini polanya, itu berarti aldogenic. Begitu juga di sini. Ini kaulin ini dia gambarkan gitu, karena buklet. Ya. Ini juga kalau dia mengisi rongga. Ya. Jadi kalau rongga kemudian diisi oleh kristal hasil presipitasi di sini misalnya, atau hasil dari suatu larutan lewat rongga kemudian mengkristal, itu pasti selalu polanya pembentukan kristal itu selalu dari luar ke dalam. Itu yang perlu diingat. The pattern, jadi arrangement-nya yang harus dilihat. Itu kita bisa. Jadi udah tahu kan sekarang, oh iya, ternyata kita bisa melihat mineral lempung yang ada di batu pasir itu dia aldogenic atau dia rekristalisasi dari matriks. Di samping tadi paralekol warnanya biasanya keruh kalau matriks. Ya. Baik, mudah-mudahan itu nambah pengetahuan kita. Nah, kemudian rekristalisasi. Ya. Ini tadi rekris ini kan tadi A ini recrystallize matrix. Ini rekristalisasi akibat tekanan. Nih, ini kiri ini. Ini kelihatan di satu batuan. Ini saya contohkan sengaja. Yang saya mau tunjukkan adalah ini adalah satu kristal, kemudian recrystallize karena deformasi karena tekanan, deformation. Maka dia hancur. Anda mengatakan hancur ini. Nih. Jadi butiran yang besar ini hancur di bagian luarnya menjadi agregat kristal yang halus. Dan ini batasnya pasti bergerigi. Pasti. Dan kita lihat nih pemadaman bergelombang. Itu indikasi karena deformation. Hancur. Jadi Anda mengatakan hancur secara tektonik, secara deformation. Itu kristalnya menjadi kristal lebih halus. Dan itu hasil rekristalisasi. Yang kanan ini saya contohkan, ini ada kuarsa polikristalin. Kita melihat di butiran ini rekrystallize. Polikristalin itu juga sama, hancur. Kristal ini, kuarsa itu hancur menjadi polycrystalline habit. Menjadi agregat hasil hancuran. Ini yang salah satunya mengindikasikan bahwa provenannya daerah yang tidak stabil. Ya, gitu. Mikroskopi. Jadi Anda kalau melihat kenampakan ini di batuan, apapun batuan itu, maka Anda dapat mengatakan, oh batuan ini deform. Baik, salah satunya yang paling sering kita tahu kan karena sesar. Kalau karena hanya kompaksi dalam sedimen, tidak sampai harus begini. Ya. Tapi cukup kristalnya bergerigi tadi, stilolit tadi. Atau suture crystal boundaries. Baik, sekarang pelarutan, dissolution. Nih, tadi saya katakan kalau supaya mudah kita melihat rongga itu di stain dengan blue, ya, epoxy blue.
Ini salah satunya di fragmen feldspar, ini kita melihat biru-biru itu berarti disolusi, larut nih, jadi kosong, kita melihat rongga ini. Sedangkan di sebelah kanan ini di semen ini. Ini kristal, semen, kemudian biru-biru, jadi berarti dissolution dari semennya. Jadi proses lanjut, kita dapat mengatakan, oh ini ada sementasi dulu, kemudian baru larut, ada pelarutan. Dan sebagainya. Di sini kita juga melihat nih. Ini mungkin semua, hampir semua. Ya. Larutan. Sementasi. Jadi saya selalu mengatakan bahwa proses sementasi ada. Selalu ada. Karena dari sand becoming sandstone, dari butiran pasir menjadi batu pasir, itu proses diagenesis. Salah satunya proses perekatan itu, sementasi. Nih. Nah, di sini bisa semen altigenik, itu hasil presipitasi. Ya, tadi. Jadi ada kristal di antara butiran, jadi kita akan melihat tadi polanya itu akan dari luar ke dalam, tegak lurus terhadap butiran. Nah, di sini saya tambahkan, proses sementasi itu altigenesis, ini tadi. Jadi di antar butiran ada kristal, kita melihat, dan pola dari kristal itu dari luar ke dalam. Tatanannya, arrangement dari misalnya dia berserabut atau mengkristal dan sebagainya. Atau dia recrystallized matrix, matriks yang mengalami rekristalisasi, tadi kita lihat pattern-nya random. Atau antar butiran saling mengunci, baik dia konkavo-konvek atau dia sutur, atau dia sementasi karena secondary outgrowth atau secondary overgrowth. Itu, ya. Baik. Ini. Tadi satu ini berarti secondary overgrowth. Ini di original grains. Nih. Batas butiran dulu nih. Dia tumbuh keluar. Ini tumbuh maka dia mengikat sebagai semen dia. Ya. Atau yang atas kiri ini, itu presipitasi. Kita melihat tuh, ada polanya dari luar ke dalam. Tuh. Polanya gitu. Atau ini. Tuh. Ya. Ini yang saya maksud tadi. Nah, ini kita lihat, oh ini artinya ini baru mengisi, belum sampai penuh nih ya. Baru filling, belum sampai penuh. Bukan pelarutan, Bu. Bukan. Kan kita melihat bentuk kristalnya masih nih, tajam-tajam. Oh, ini yang sudah penuh. Semen karbonat di sebelah kanan atas. Ya. Ini karbonat nih. Oke, jadi ini macam-macam sementasi. Jadi kita bisa melihat kenampakan-kenampakan ini. Oke. Masih lagi, ini akan menunjukkan mau menunjukkan bahwa di sini ada semen. Ya. Akibat overgrowth. Tapi juga kita melihat adanya matrix. Dan ini kita melihat semen kuarsa. Artinya dia bukan karena overgrowth, tapi dia ada proses sementasi, presipitasi. Karena kalau overgrowth, pasti akan kelihatan ini. Ini nyatu dengan butirannya. Gini. Ada jejak-jejak dari butirannya. Ya. Jadi kita kalau bicara semen, ya bukan hanya semata mengatakan semen silika atau semennya, tapi kita seyogianya jelaskan bagaimana prosesnya. Karena itu akan membantu nantinya di dalam cerita masalah diagenesisnya. Oke, ini proses altigenesis. Pembentukan mineral baru. Nah, ini kalau atas kiri kanan ini sudah jelas, kita ingat ini glaukonit ya. Bentuk oval, itu altigenik berarti. Ini yang kanan nikol,
penampakannya. Ini bukan sayatan yang sama, tapi saya pilihkan saja bahwa ini adalah glauconitic sandstone pada posisi cross nickel. Jadi saya mau menunjukkan nih warna dari glaucon itu gini, kalau parallel nickel begini, kalau cross nickel itu. Atau orthogenesis nih, kalau geodes atau enggak TC itu. Saya perhatikan deh, selalu the pattern gitu, dari luar ke dalam ini. Arrangement-nya selalu gitu. Di sini berarti ada ini, kemudian berikutnya ada yang putih. Ini juga nih, ada ini, ada berikutnya. Jadi berlapis-lapis, bertahap dia. Ya, bertahap. Itu pengisian itu. Penggantian. Ini fosil. Fosil kita melihat ada opaque minerals, ada mineral opaknya. Berarti mengganti ya. Tidak kan barangkali karbonat harusnya. Nih. Juga ini kalau mikroskopik ini petrified. Ini masih ada lingkar-lingkar kambiumnya. Nah ini sudah mineraloginya beda. Itu proses replacement. Nah itu saja. Nah kemudian kita mencoba melihat di sini kedalaman versus porositas. Kan tadi dikatakan bahwa selama diagenesis, porositas itu berkembang. Artinya ada perubahan porositas. Awalnya kan primer. Nih. Porositas primer. Dan sejalan dengan compaction, dengan proses diagenesis atau proses pembebanan, maka dia akan berubah. Kalau kita lihat secara umum, nih, dari porositas yang di sini sekitar berapa ini? 40 sekian persen menjadi ada yang 25, ada yang 15, ada yang lebih kecil. Tergantung dari apa? Ya, tergantung ini tekstur dan mineralogi. Itu kalau dia banyak ductile, banyak mineral-mineral yang seperti mica dan seperti ini, lebih kecil, lebih berkurang. Maka biasanya kalau ada kuliah berhistory itu digabungkan dengan proses bicara mengenai diagenesis sangat bagus, kita bisa melihat. Nah, kalau tadinya porositas primer, maka porositas yang berikutnya itu porositas sekunder. Mengapa? Karena ada proses sekunder yang terjadi. Mau dia larut, sekunder dalam artian di dalam proses diagenesis. Bukan sekunder lagi, secondary permeability yang kaitan dengan fracturing. Tidak ya, ini masih di dalam fase diagenesis. Kemudian ini yang terakhir. Provenance. Provenance itu kalau diagenesis mempelajari proses pembatuan. Kalau provenance itu ingin mempelajari batuan sumbernya. Jadi butiran yang kita lihat di batu pasir ini tadi, kuarsanya ini dari mana ya? Dari granit, nah itu juga bisa batuan sumber dari granit. Atau kita bicara dari batuan metamorf, itu baru kita bicara jenis batuannya. Lebih lanjut lagi, dari tatanan tektonik mana? Itu kita bisa juga pelajari. Jadi awalnya kita mempelajari batuan sumbernya. Karena misalnya kita melihat batu pasir ini banyak feldsparnya misalnya. Kan kita dapat mengatakan, oh ini tadi originnya pasti dari daerah volcanic arc atau dari magmatic arc. Ya. Karena banyak feldspar. Kalau banyak kuarsa, berarti dari batuan metamorf bisa. Dari granit, iya. Tapi granit berarti udah recycle, karena granit sendiri komposisinya kan hanya 15. Kuarsanya hanya maksimum juga 30%. Kalau ini sampai 90% ya pasti akan kumpulan macam-macam nih. Ya. Nah, kayak biasanya kalau banyak kuarsanya hampir 90 pada stable continent, pada kraton misalnya. Tatanan tektoniknya. Jadi itu poinnya. Mengapa penting? Dia bisa memberi informasi banyak hal nih. Kalau kita mempelajari mineraloginya tadi,
sumber batuan. Sambil sumber batuan misalnya di granit. Oh, kita bisa, tatanan tektoniknya kemungkinan dia di magmatic arc. Atau kemungkinan di mid-oceanic ridges. Karena di situ ada plagiogranit. Gitu kan? Komposisi kimia bisa. Ya, bisa. Nanti kan muncul misalnya apa? Kita bicara tholetic affinity, alkali. Kalau tholetic berarti di material-material ocean, samudera. Gitu ya. Kita bisa dengan struktur sedimen, arah arus turba, melengkapi itu nantinya. Ya. Oh, misalnya ini arah arus, dari arah arusnya kita melihat dari selatan misalnya. Kemudian kita lihat di selatan itu bagaimana kalau kita melihat historinya, oh di situ misalnya tadinya magmatic arc. Oke. Berarti yang kita lihat batu pasir kuarsanya banyak, dan kuarsa yang kita lihat sebagian besar dari misalnya dari granit. Gitu, ya. Kemudian dari paleomagnetismenya juga. Facies. Ketebalan, yang sederhana aja kan. Kalau lebih tebal ya, lebih mendekati sumber. Gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat komposisi mineralogi tadi, ya, baik mineralogi dan chemistry, itu bisa membantu kita bicara litologinya, sumber batuan. Juga kita bicara masalah tektonik, tatanan tektoniknya. Dari tekstur, itu ukuran, ini kalau dia cuaca, kalau reliefnya tinggi misalnya, maka biasanya itu bentuknya akan lebih menyudut, misalnya di gurun atau di suatu tinggian. Dan dia kalau dia mengalami pelapukan, perombakannya dia kan karena angin misalnya, tentunya akan lebih menyudut. Dan proses-proses perubahan tidak akan banyak terjadi. Maka butirannya biasanya feldsparnya akan utuh, kelihatan kembarannya gitu. Katakanlah misalnya dari gurun, masih bagus. Tapi kalau reliefnya relatif rendah, kalau rendah itu kan berarti bisa air bisa terendam, bisa diam lama di situ. Maka akan terjadi proses kimiawi. Maka biasanya akan terjadi butiran-butiran yang sudah lapuk, mengalami ubahan-ubahan yang semata-matanya karena air, gitu ya. Jadi ini sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat itu di dalam provenan itu juga komponen-komponen di sini. Ketebalan. Jadi itu makna dari tabel ini, dari gambar ini. Nah, ini Dickinson dan Susek tahun 79. Saya kutipkan saja. Jadi diagramnya selalu kita gunakan adalah mineralnya adalah kuarsa, feldspar, dan fragmen batuan. Nah, beberapa diagram itu lebih spesifik. Kalau ini total, kuarsa total. Artinya apa? Kalau kita bicara provenan, itu kita bicara kuarsa monokristalin dan kuarsa polikristalin. Polikristalin itu yang tadi saya tunjukkan. Yang terdiri dari kristal banyak dan batasnya sutur, bergerigi. Jadi dia bukanlah batuan metamorf yang namanya kuarsit. Bukan. Tapi dia deform quartz polikristalin. Itu macam-macam pendapatnya. Kita konsisten saja. Nah, di sini saya gunakan itu. Nah, di sini yang letaknya di sini continental block provenan akan di sini. Kalau yang recycle orogen kalau diplot di sini. Gitu. Magmatic arc provenan sini. Jadi kalau Anda plot jatuhnya di sini gitu. Untuk total. Kalau monokristalin dan di sini letek total, maka ini kita gunakan. Ya. Jadi kita bisa pilih. Kita bisa pilih. Awalnya apa ya? Lihat dulu. Harus disayat dulu, dilihat ini mineralnya apa ya. Nanti di situ ada yang namanya ada magmatic arc. Kita pilih. Kalau banyak misalnya banyak fragmen granitnya, ya Anda gunakan ini. Karena di sini mengakomodir nih plutonik. Ini itu dia. Subduction di sini. Itu. Ini kuarsa polikristalin.
ini litik volkanik. Dan yang kanan sedimen. Jadi ini dipisahkan nih. Jadi kuarsa yang polikristalin, ini litik fragmen batuan yang vulkanik, ini sedimen. Dan yang kanan kuarsa monokristalin, ini plagioklas. Dan ini feldspar alkali. Tinggal Anda pilih yang mana. Kalau di daerah volkanik atau di daerah magmatis, kita bisa ini. Ini dissected arc atau transitional arc atau undissected. Dissected itu terpancung, busur magmatik volkanik terpancung, maka kita akan melihat batuan magmatiknya, kita akan melihat granitnya. Tapi kalau undissected, itu kita akan banyak dominan lihat volkaniknya. Karena tidak terpancung, tidak terpotong. Gitu. Nah, dari Dickinson Susek, dari Dickinson dan sebagainya, itu dia mengelompokkan berdasarkan model analysis, artinya butiran. Tadi, kuarsa, feldspar, litik fragment. Dia mengelompokkan 3 dominan. Continental block, ya, provenannya, atau magmatic arc, atau recycled origin. Ini. Jadi tadi yang continental block itu ini dan ini. Continental basement atau dia craton, kalau keraton kan stabil tuh kuarsanya banyak. Sedangkan kalau recycled origin di sini. Jadi kita melihat ada kuarsa, ada feldspar, ada fragmen batuan. Kalau volcanic arc maka kita akan melihat. Jadi lagi-lagi di sini harus tahu dulu identifikasi mineraloginya ya. Apa itu? Jadi kita bisa memperkirakan sebelum Anda, karena kalau kita menggunakan model analysis, harus persentase dengan grade ya. Jadi Anda harus hati-hati, atau mau perkiraan ya oke, berarti kita akan kesalahan besar. Tetapi bisa dibantu. Misalnya kuarsa yang dari batuan vulkanik, misalnya. Kalau Anda ingat tuh, di batuan vulkanik itu kuarsa hadir misalnya sebagai phenocryst. Seringkali kan embed ya, meneluk gitu. Jadi kalau ada fragmen kita melihat ada penampakan masih ada jejak-jejak embedment, kita dapat mengatakan oh ini dari vulkanik. Gitu. Jadi prosentase modal itu digabung dengan quality dari butiran. Maka itu bisa membantu kita untuk provenan. Baik. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya nanti di dalam dalam waktu diskusi mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ya alhamdulillah buat saya lebih cepat. Baik, terima kasih Bapak Ibu moderator. Baik, terima kasih atas paparannya Prof. Ini ada beberapa pertanyaan, Prof, kan, yang sudah saya coba saya listkan dalam PowerPoint. Mungkin Prof ini bisa stop share screen-nya, boleh? Baik, sebentar ya. Gimana caranya? Oke, stop share. Oke. Dah. Dah kan? Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, Prof, kan, yang bisa Prof tanggapi. Yang pertama dari Pak Dadan Wildan ya, dari PEP Bandung. Ini pertanyaan, Prof. Bisa dibaca atau saya bacakan? Ya, bisa. Oke. Bisa. Jadi ini kan mengalami ubahan karena alteration. Ya.
Oke, saya jawab langsung. Silakan, Prof. Baik. Jadi kalau kita memberi nama batuan, khusus di sini saya bicara batu pasir, kembalikan dulu kepada original batuan itu. Ini kan tadi dikatakan mengalami ubahan hidrotermal. Kembalikan dulu. Kan misalnya di situ ada fragmen felspar, ya toh, mengalami ubahan hidrotermal menjadi mineral lempung. Tapi kan di outline dari felspar masih kelihatan. Dikembalikan dulu. Kembalikan di original composition. Nah, nanti kalau udah kembali di originalnya, kita lihat apakah ada benda, ada sesuatu di antara butiran. Ada. Ada butiran yang lebih halus dari pasir. Oke. Dilihat. Ada sesuatu di antara butiran. Oke, dilihat apa dia. Apakah dia hasil ubahan atau dia semen autigenik? Gitu. Jadi harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Baru kita mengatakan, oh batuan ini kalau tidak ada berarti katakanlah kecil, oh ini arnit. Nah, arnit apa? Gitu. Jadi yang kita lihat kan proses yang terjadi karena diakinesis, not because of alteration. Gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan Pak Dadan ini. Baik. Ini ada selanjutnya dari Rifle GM. Tadi tunjuk tangan. Ya. Mohon Pak Rifle untuk menanyakan langsung mungkin Pak. Silakan Pak. Pak Rifle. Pak Rifle masih mendengar? Ada atau sudah keluar? Tadi tunjuk tangan tadi. Oke, mungkin nanti belakang aja. Ini ada lagi yang dari Bu Asriah dan beberapa yang lain. Prof kan minta materinya untuk di-share. Boleh Prof ya? Boleh. Boleh. Ini silakan yang mungkin saya kasih linknya dari Prof Emi terkait dengan materi yang diminta bisa di-download pada link yang tertera di sini. Ya, silahkan ditulis. Ini link dari materi yang diminta hampir sebagian besar peserta dari kegiatan kuliah umum ini. Silahkan, sudah. Berikutnya dari ini Pak, ini Prof, dari Fitra dari UNTAD. Silahkan. Oke. Apakah konsep pembentukan stilulit pada batu pasir sama dong? Kan batuan karbonat, batuan sedimen juga. Tadi kan saya katakan, kalau kita melihat adanya, yang penting adalah suture crystal boundaries. Adanya kenampakan suture. Adanya, gimana caranya saya? Yang bergergi itu, gimana caranya saya di sini harus view option. Saya tutup dulu Pak ya. Silakan Bro. Oke. Ini. Nah, coba saya lihat dulu ya. Saya gambarkan. Where is the suture crystal boundaries? Nah, ini. Kemudian saya mau ngasih tanda tadi kan. Di mau nyoret dulu, gitu. Prof. Di slideshow. Kemudian, slideshow dulu penuh, baru nanti pensilnya. Ini slideshow udah. Resum slideshow ini, Prof. Ada kotak kecil ke atas, Prof. Yaitu resume slideshow itu diklik dulu. Resume slideshow. Ya. Yes. Kemudian pojok kiri bawah, Prof. Kiri bawah yang tanda ini. Ya. Tanda oke. Mau ya, klik. Saya mau ini dulu tadi. Oke. Still light. Atau saya mau kosong aja. Oke. Bisa nggak kosong? Kalau kosong keluar dulu, Prof. Kemudian di enter. Atau gini aja deh, kalau saya cari tempat aja. Ya, ini ada ini yang kosong ini. Oke. Ini ya. Saya order one. Nih. Nah, kalau bergerigi gitu. Ini kan gerigi yang saya maksud gerigi gitu. Bukan konkavo konvek ini, bukan ini. Kalau ini berarti
butiran yang itu dan butiran yang ini, nih. Ini terjadi tekanan. Itu. Tekanan. Akibat tekanan, maka di sini ada heat, ya toh? Kan panas nih. Karena tekanan nekan itu panas, dia larut. Dan biasa di alam itu kan ada aksi, ada reaksi. Larut langsung mengkristal kembali. Jadi ini tadinya itu butiran ini, kemudian butiran itu, ini butiran-butiran mengalami kompaksi. Kompaksi dulu kan sebelum bergerigi nih. Kompaksi, terus tadi dia larut, pelarutannya tadi kalau lihat gambarnya, kemudian nanti mengendap di sini, lari kemari nih. Kenapa dia menghindar? Kan tinggi, kan seperti awan juga, dia akan cari yang lebih rendah, kemudian mengendap. Nah, butiran yang ini dan itu, ini, mengkristal lagi nih, batas di sini ini mengkristal lagi nih. Kan tadi larut, mengkristal lagi. Hasilnya, itu kita katakan dia rekristalis, mengalami rekristalisasi, dan menghasilkan butiran yang bergerigi. Nah, itu yang Anda katakan stylolite. Jadi, di mana-mana bisa. Tapi istilah stylolite itu biasa kita gunakan untuk di batuan sedimen. Jadi di batu gamping bisa sekali, malah justru seringkali kita lihat di batu gamping. Kenapa? Karena karbonat. Ya, kan sangat mudah itu. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan itu menjawab. Oke, saya keluar. Stop share ya. Iya, Bro. Oke. Kembali lagi, Pak Bambang. Kenapa, Prof? Ya, sudah. Oke. Sudah dijawab tadi. Ya, ini selanjutnya dari Anggita. Resistensi. Oh. Kalau resistensinya tidak sama, tidak akan terjadi pressure solution tadi. Karena awalnya itu tadi kan gini, karena kompaksi, resistensinya sama, maka akan terjadi itu tadi, larutan. Karena larut mungkin dan kemudian mengkristal kembali, itu katanya rekristalisasi. Rekristalisasi pada kondisi tekanan, hasilnya kristalnya bergerigi. Harus, kalau tidak sama, ya itu konkavo-konveks contact. Ya, gitu. Oke. Jadi misalnya pada kuarsa dengan kuarsa, feldspar dengan feldspar itu harus sama. Kalau tidak terbentuk, tidak akan terjadi rekristalisasi. Poinnya adalah rekristalisasinya pada kondisi tekanan. Gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan paham. Baik. Ada juga tadi pertanyaan dari yang di chat, Pak. Ini yang terakhir yang saya kumpulkan. Di chat ada lagi pertanyaan nih, Prof. Jadi dari Ya, Pak Hamid. bagaimana? Dari Pak Hamid Umar, Unhas. Apakah pasir pada likuifaksi memiliki perbedaan yang spesifik? Faktor Likuifaksi atau litifikasi? Likuifaksi nih, Prof. Likuifaksi. Itu menghasilkan. Jadi kaitan dengan gempa-gempa atau ini berarti? Ya, betul, Prof. Oke. Faktor mineral apakah sama? Mungkin Prof bisa lihat juga di mana, di chat yang mana nih? Di chat yang Pak Hamid Umar, Prof. Pak Hamid Umar di mana ini? Ntar dulu, Hamid Umar. Agak ke bawah di jam Hamid, oke. Ya. Apakah pasir likuifaksi memiliki perbedaan spesifik? Artinya perbedaan spesifik terhadap apa? Kalau membedakan sesuatu, terhadap apa yang ditanyakan? Atau mempunyai perbedaan spesifik dengan batu pasir? Ini bicaranya pasir nih, Simon. Bukan batu pasir. Jadi, kalau saya coba jawab dari pertanyaan ini. Kalau ini Saudara Hamid mengatakan kaitan pasir, berarti butiran ukuran pasir. Itu yang dimaksud. Bukan batu pasir. Kemudian mineral yang tumbuh. Bisa terjadi apa pertanyaannya? Faktor mineral, saya kurang paham nih. Faktor mineral yang tumbuh
bisa terjadi pada sedimen di pantai? Ya apa saja, kalau paling enggak kan juga karbonat di situ bisa ada, ya kan? Karena di laut kan tentunya karbonat dia akan cukup banyak sehingga bisa jenuh. Itu kalau menurut saya nih sementara. Kalau melihat dari pertanyaan itu ya. Nah, itu. Dari Pak Saiful, Pak Prof. Pak Saiful, di mana di atas juga? Selanjutnya, enggak selanjutnya. Langsung aja ke bawah. Oke. Pak Saiful Alam, istilah audigenik ini memiliki implikasi langsung dengan audigenik, misalnya avulsion pada audigenik di sini kaitannya dengan diagenesis. Kalau di dalam avulsion yang diceritakan pada lingkungan fluvial itu juga kaitannya audigeniknya terkait dengan diagenesis, yes. Jadi artinya istilah audigenik sebenarnya terbentuk in situ, terbentuk pada bersamaan dengan proses apalah di situ, ada proses apa. Kalau ini saya tadi bahas mengenai diagenesis ya, pada waktu diagnosis mineral itu terbentuk, sebelumnya tidak ada. Itu jadi audigenik lawannya kan alogenik. Gitu. Kalau autochton juga sama, autochton, audigenik atau syngenetic sama itu. Di situ terbentuknya in situ. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Ya. Dari Bu Ratna, Prof. Bu Ratna, apa ini? Bu Ratna nanya-nanya. Ntar dulu. Ingin memanfaatkan dia apa? Sebentar saya cek sebentar ya. Kandungan kuarsa yang banyak dari Creighton. Menurut batu pasir Malawa yang bersisipan dengan batu saya tuh tidak hafal dengan formasi Malawa tuh batu pasir apa? Batu pasir kuarsa, arnit, apakah dia wegi? Nah itu harus ini dulu. Karena bicara kuarsa banyak itu baru mineraloginya. We are not talking about the texture. Gitu. Jadi kalau dia sisipan batu bara, misalnya, mungkin wegi loh. Ya. Gitu. Jadi itu jawaban saya sementara, mudah-mudahan. Okay. Bu Ratna mungkin bisa kalau misalnya mau tanya langsung boleh juga untuk memperjelas. Silakan. Oh iya bisa, terima kasih Bu Prof. Ya. Emi. Apa kabar? Kabar baik Bu, terima kasih. Ini saya memanfaatkan pertanyaan biar panjang-panjang. Apa-apa. Prof Emi ini. Formasi Malawa itu batu pasirnya batu pasir kuarsa Prof yang arenit. Sehingga kalau kita melihat singkapannya itu bersisipan, berselang-seling malah batu bara. Jadi kalau di keraton, apakah batu bara ini yang kemudian kita anggap bahwa dia endapan deltaik, provenience-nya itu gimana menjelaskan, Prof? Gitu maksud saya. Saya tidak hafal dengan formasi Malawa. Tapi kalau bicara itu selang-seling, pertanyaan saya, benar selang-seling atau dia menjemari? Berupa pocket, Prof. Jadi artinya dia lensoid di dalam batu pasir. Jadi batu baranya ini dalam bentuk lensoid yang beberapa agak tebal, sehingga apakah kemudian ini kita sebut hanya dengan lingkungan pengendapannya deltaik atau memang kalau kita mau provenience-nya itu gimana? Iya. Jadi mungkin menurut saya itu lebih ke deltaik ya. Menurut saya. Karena kalau Creighton rasanya batu baranya ya kan, Prof? Ya. Gimana Bu Ratna? Diskusi. Ya terima kasih Prof. Ya. Oke. Baik, selanjutnya silahkan, mungkin ada salam dari Prof Mega nih. Apa kabar Ibu Mega, kemana di kau? Ada Bu. Jangan nanya ya, jangan nanya ya. Enggak boleh nanya ya. Kalau nanya geopak boleh, tapi nggak ngerti saya. Terima kasih Bu, pencerahannya luar biasa. Sehat terus Bu.
Alhamdulillah sama. Ya, ya. Di mana nih, di mobil kayaknya ya? Ya, Bu, ini baru mau pulang Dari dari mana? Dago. Dari Dipati Ya Ukur ampun. tadi. Ya. Oke. Iya, sehat ya, Bu, Biasa. ya. Alhamdulillah, Ya, terima kasih. Yo. Ya, sama-sama. Baik, yang lain silakan yang ingin bertanya lagi lebih jelas. Tadi yang Raifel tadi yang mungkin kalau misalnya masih ingin menanyakan karena ada sudah tunjuk tangan, sayang juga Tidak usah, kesempatannya. tidak usah takut, tidak usah malu. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, ya. Oke, yang lain silakan. Mumpung ada Prof. Emi hari ini. Ini ada yang mau nanya Bustan. Oh, silakan, silakan. Coba nih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Silakan. Kurang keras suaranya. Oh ya, Prof, mau tanya. Ya. Saya pernah melihat Prof skripsi mahasiswa S1, dia meneliti provenance pada batu pasir aktif atau sedimen pasir di sungai saat ini gitu. Apakah itu tidak keliru, Prof? Batu pasir saat ini? Ya, batu pasir aktif yang ada di endapan sungai sekarang ini diteliti provenance-nya gitu. Saya? Bukan saya lah pembimbingnya rasanya. Rasanya saya tidak pernah. Bukan. Kan? Saya tidak sebutkan. Pokoknya nggak tahu siapa. Oh, dari peneliti ya. mana. Enggak, tadi kan soalnya katakan Mbak Prof membimbing gitu. Enggak, saya tidak pernah membimbing. Bukan. Oke. Jadi pertanyaannya. Saya pernah pasir, melihat ya. endapan pasir aktif saat ini diteliti provenance-nya. Apakah ini tidak keliru, Prof, itu? Pasir ya? Endapan pasir ya? Diteliti provenance-nya. Ya, berarti dia gitu. Ya, berarti dia meneliti hanya semata-mata dari sumber dari endapan itu saja. Iya. Ya, benar atau tidak relatif ya, bahwa karena definisi provenance kan mengatakan nyari batuan asalnya dari mana, cuma gitu. Iya. Tapi hasilnya itu apakah bermanfaat atau tidak, itu yang kamu kesana, ya kan? Ya peminat akan berbeda kan itu. Ya. Bermanfaat atau tidak, biasanya kita studi kan harus lihat kemanfaatannya. Ya, bukan uji coba aja, bukan coba-coba, gitu kan? Ya. Jadi boleh, Prof, ya? Diperiksa, boleh. Ya. Tapi Bekas, Prof. Boleh, tapi kan harus gini nanti. Pada suatu, ya harus dalam pengambilan contoh, segala macam tuh harus pasti ya untuk lokasinya. Ya. Ya, Prof. Ya, makasih Prof jawabannya. Terima kasih banyak. Baik. Materinya cukup menarik. Sama-sama. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambang satu aja. Silakan Pak Jarad. Tunggu, Pak. Matur nuwun, Prof Emi, selamat sore. Makasih. Sore, apa kabar? Ini Prof, terkait dengan porositas. Jadi tadi disampaikan ya stilolite akibat pressure dissolution itu kemungkinan dia akan bisa berubah menjadi dari porositas primer mungkin mendikris ya, artinya bisa mengurangi ya, Prof ya. Yep. Nah, jadi secondary porositasnya berkurang pasti. Seandainya proses pressure dissolution stilolite itu berkembang lagi, artinya dia kena pressure lagi, itu kira-kira bisa merubah porositas menjadi apa? Misalkan menambah atau apa gitu, Prof. Terima kasih. Terus, kalau ini ya, jadi pertama terbentuk dulu stilolite misalnya, ya. Dengar jawaban saya? Ya. Dengar suara saya? Dengar, ya. Dengar? Ya, dengar, Prof. Terdengar tidak, Pak Jarod? Terdengar, ya. Saya akan menjelaskan. Jadi misalnya batuan itu atau selama diagenesis terjadi proses pressure dissolution. Jadi artinya stilolite. Ya. Berarti no porosity, berkurang. Ya. Tetapi kalau berikutnya kemudian di stilolitnya itu ada proses pelarutan, bisa berkembang lagi, gitu. Ya.
Jadi berarti proses itu pasti post setelah pressure dissolution itu. Ya, gitu. Misalnya di karbonat, ya, misalnya di karbonat batu gamping. Di situ kan daerah itu bisa saja dissolution terjadi ya, di stilolite-nya. Baik, yang lagi? Terima kasih. Yo, sama-sama. Silakan yang lain lagi? yang bertanya. Tinggal 6 menit lagi ini, Prof. Sudah mendekati 5.30 seperti biasa. Ya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak, Prof, yang saya agak ini kan maksudnya maturity tadi, Prof, kan? Itu artinya itu artinya sudah habis. Tekstur sama mineral. Nah, apakah tekstur, apakah mineral, itu artinya sudah penghabisan gitu ya. Kalau sudah sangat mature itu artinya sudah tidak akan berubah lagi ke selanjutnya gitu atau bagaimana tuh? Bisa dong, kan diagenesis bisa sekali. Bolak-balik bisa. Jadi itu hanya mengatakan batuan yang kita lihat. Batuan yang kita lihat bagaimana textural maturity. Artinya apa? Kalau mineral maturity berarti banyak kuarsa. Kan kaitannya misalnya kita mau bicara apa? Porositas? Kalau batu pasir banyak kuarsanya mungkin tidak porositasnya berkembang kan misalnya gitu. Gitu. Kalau dia secara tekstur mature atau immature berarti banyak matriksnya ya. Berarti kita berharap ada dissolution bisa terjadi untuk semua kaitannya biasanya ke proses permeabilitas. Mengapa itu sekarang dipermasalahkan? Artinya diamati juga. Sebenarnya ke situ. Jadi mature-nya dia tuh ya saat batuan kita analisa sekarang ini gitu ya. Kita nggak bicara yang the future. Oke. Baik. Gitu. Baik, waktu pun sudah mendekati ini. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, mohon di-on-kan videonya. Saya akan ngambil gambar untuk kegiatan hari ini. Sebagai dokumentasi dari kami. Mohon di-on-kan sebentar saja. Mungkin kasih yang cantik sedikit lah. Nah, itu ini rambutku juga berantakan kah? Ada tadi alhamdulillah hari ini sangat luar biasa Pak Ketua. Di atas 100 bertahan sampai last menit tadi. Setelah itu karena ya pas diskusi aja karena maghrib banyak yang maghrib. Iya betul, di maghrib soalnya. Alhamdulillah. Mas Pras kabarnya gimana? Sehat? Ya Pak Burhan, terima kasih. Atur nuwun Prof atas pencerahan dan penyegarannya. Apa kabar? Baik Prof. Oke, tahan dulu. Ada 4 halaman hari ini. Mohon bersabar sebentar. Halaman ketiga sekarang. Mohon di-on-kan videonya. Bentar saja untuk dokumentasi kami. Ada Pak Dadan, ada Tipar, sebagainya nih. Oke. Sekarang ke yang terakhir, halaman keempat. Mohon sabar sebentar. Siap. Baik, sudah selesai diambil gambar. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak Prof atas materinya hari ini. Sangat luar biasa. Bertahan di 100. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ketua ada yang ingin sampaikan atau silakan Pak Burhan. Oke, makasih Pak Bambang, Prof Emi, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas join-nya. Saya dapat ilmu banyak ini untuk UUD tadi. Jadi meskipun sepotong-sepotong tadi sambil ini ada teman-teman dosen Pak Jatiko, Pak Jarod. Ya. Selamat sore Profesor. Apa kabar ini Pak Gundul? Iya, ini sambil berkebun ini Prof, tapi tetap mengikuti karena sangat tertarik. Oh, pantes. Iya, apa-apa. Ya. Untuk next hari pekan depan, Rabu sore, itu nanti insya Allah tentang geologi tata lingkungan dan geologi teknik, ya dari Pak Najib dari Undip, insya Allah. Kemudian Jumat depan tentang stratigrafi dari Pak Nuki. Pak Nuki juga hadir hari ini.
Makasih Pak Nugi untuk Jumat pekan depan. Kemudian nanti kita insya Allah setiap Rabu dan Jumat, memang kita libur kemarin di Idul Adha sama Rabu kemarin. Saya rasa itu terima kasih, dan sekali lagi memang ini untuk pembelajaran untuk semua, materinya sangat beda, refreshing. Sangat berbeda dengan webinar lainnya, dari dasar sampai advance, dari hal-hal yang kadang-kadang kita lupa belajar 26 tahun yang lalu ya Bu Ratna, sekarang refreshing, jadi kita nambah lagi. Terima kasih semuanya, dan ini dalam rangka untuk dosen sebagai transformasi knowledge, sehingga nanti dari Sabang sampai Merauke bisa refreshing dan update diri secara daring. Saya rasa itu. Sampai ketemu Rabu sore dan Jumat pekan depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih, waktu saya kembalikan Pak Bambang. Baik, terima kasih banyak. Untuk yang ikut kuis, linknya sudah saya share di kolom chat. Silahkan dikerjakan di situ. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Terima kasih banyak, Prof, atas materinya hari ini. Waktu itu sama-sama pernah berkunjung ke Unsia ya. Terima kasih, Remi. Betul, iya. Ya, belum pulang. Oh ya, kalau ada yang berminat materi serial dari Prof. Emi, tinggal japri saja ke Asprodi Tegi, ke Pak Ibul boleh, ke Pak Bambang boleh, ke teman-teman yang lain boleh. Makanya apa, nanti kita request Prof. Emi yang mana. Ya. Itu kira-kira ya. Kalau Bapak saya Ibu. bisa, boleh, silakan. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Oke. Sekian saja. Terima kasih banyak, Prof. Sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak tidak Bambang, bosan. terima kasih. Oh, enggak. Saya Pak mohon Burhan. maaf. Wah, Pak Susilo. Ya, nggak ada salah kata dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di minggu depan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Untuk yang ingin mengulangi lagi pada adik-adik mahasiswa, ini nanti insya Allah akan saya upload di YouTube-nya Asprodi Tegi untuk menjadi bahan pembelajaran untuk para mahasiswa dan mungkin untuk dosen-dosen yang ingin merefresh kembali ilmunya. Sekian saja. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dulu. Kenapa, Pak? Bambang, tutup dulu biar itu lagi kangen-kangenan itu yang. Oh ya, boleh. Siap. Boleh. Kuliahnya ditutup kalau kangen-kangenan sampai jam berapa? Monggo. Silahkan. Dasar Pak Ipul senangnya kangen-kangenan aja. Iya. Ya mau nanya, nggak ini lagi apa sambil mau pulang ini. Pak Gendut, di mana Anda di kantor? Pak Gendut di kantor? Sampai rumah, Bu. Oh, sampai rumah, alhamdulillah. Oke, ayo. Terima kasih, Prof. Yo, makasih, sampai jumpa ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof. Doakan dari jauh, Profesor. Semoga tetap sehat. Amin, amin. Sehat selalu, Prof. Amin. Sehat selalu. Amin. Yuk, pamit.